Suatu ketika di tempat yang gelap, seorang anak laki-laki menulis surat di sebuah kertas bekas sambil terlihat ketakutan. Dengan tangan terluka, ia pun terisak dan buru-buru memasukkan kertas tersebut ke dalam botol bekas oli, lalu dicemplungkanlah ke dalam air. Namun tiba-tiba seseorang yang menculiknya telah datang dengan cahaya senter yang sangat menyilaukan. 8 tahun kemudian, botol itu hanya tersangkut di jaring baja sampai berlumut, hingga suatu ketika deburan air dan hempasan waktu membuat botol tersebut lepas dari sangkutan hingga naiklah ia ke atas permukaan. Bulan demi bulan berganti, seorang perenang lagi asyik latihan di pantai, dan setelah kedinginan, ia pun berencana pulang, namun malah menemukan botol yang mencurigakan tersebut. Cerita kemudian berpindah ke kantor Departemen Q yang beranggotakan Asad, Rose, dan seorang lagi yang lagi depresi bernama Cal. Saat ini Asad cuma bengong, lalu Rose mengajaknya latihan tinju dengan otot kecilnya itu yang gak berasa apa-apa di hadapan Asad. Setelah Rose capek sendiri, Asad pun kembali gabut, apalagi sahabatnya si Cal entah kenapa tak kunjung datang. Tak lama, polisi malah mengantarkan sebuah bungkusan berisi botol dan surat di awal tadi, di mana mereka bilang kalau seorang atletlah yang mengantarnya ke sini. Asad yang melihat surat itu menyadari kalau tulisan ini mungkin terbuat dari darah, lalu diceklah ke bagian mikrobiologi. Sementara Cal yang masih dihantui rasa kecemasan baru akan berangkat, namun malah gak jadi. Dia cuma duduk doang, bengong, kosong, entah apa yang sedang ia pikirkan. Cerita kemudian bergeser lagi ke sebuah desa dengan penduduknya yang religius, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Kakak beradik bernama Magdalena serta Samuel terlihat berdoa di kamarnya, sementara ibunya Rachel lagi sibuk merawat si kakek yang sedang sakit. Sementara itu, si bapak yang bernama Elias terlihat menatap nanar ke cakrawala karena diketahui akibat himpitan ekonomi, ia terpaksa menjual sebagian ladangnya. Tak lama semua warga desa menghadiri acara di gereja, lalu seseorang yang mengaku ulama gereja pusat bernama Johannes telah datang dengan senyumannya yang begitu menawan. Malamnya Johannes pun mampir ke rumah Elias, dan Elias pun cerita kalau ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Namun Johannes malah tersenyum sambil berkata kalau keluarga dan iman adalah hal yang paling berharga. Tak lama Magdalena serta Samuel juga datang, dan Johan melihat sebuah gelang salib di lengan Magda yang membuatnya sadar kalau keluarga ini adalah keluarga yang sangat religius. Ia pun memuji Magdalena sambil memegang tangannya itu, akan tetapi Magda merasa tak nyaman lalu menarik tangannya tersebut. Setelahnya Johan pun pamit, namun bukannya pulang, ia malah terlihat merenung di pinggir jalan. Lalu cerita berpindah ke laboratorium yang menyatakan kalau tulisan di surat ini memang terbuat dari darah. Surat itu pun difoto dan diperbesar, di mana faktanya tulisan tersebut tidak rapi dan ada kata ayah serta ibu yang menandakan kalau penulisnya mungkin adalah anak-anak. Sayangnya waktu telah membuat sebagian besar huruf menjadi pudar, dan kata Asad, lumut di botol oli tersebut telah berusia sekitar 7 tahunan. Dari kandungan oli serta minyak yang ditemukan, Asad pun berpikir mungkin surat itu berasal dari sebuah kapal. Lama ia dan Rose merangkai huruf pudar tersebut, sedangkan Cal cuma toleh-toleh doang di belakang. Hingga tak lama Asad berhasil merangkai salah satu kata pudar yang berbunyi Ostilvange, yang artinya kami telah ditangkap. Ia juga menemukan kata Yehovah Vilfkets Os, yang artinya Jehovah akan menyelamatkan kami. Artinya adalah anak ini adalah pengikut sekte agama Jehovah Follower. Sayangnya nama anak ini sudah pudar dan hanya terlihat huruf P doang, yang membuat pencarian akan menjadi semakin sulit. Mereka pun datang ke lab lagi,
di mana seorang ahli di sana menemukan nama sebuah tempat bernama Lautrupang, lalu bergegaslah ke sekolah di daerah tersebut dan bertanya apakah ada alumni atau siswa yang mengikuti sekte Jehovah Follower karena aliran itu memang minoritas di sini. Dan kata bu guru, ia ingat kalau dulu pernah punya siswa pengikut Jehovah bernama Trygve. Menurut catatan, Trygve putus sekolah saat masih kelas 1 dan ia juga punya kakak bernama Paul putus sekolah saat kelas 4. Mendengar nama Paul, akhirnya mereka sadar kalau penulis surat tersebut mungkin adalah anak bernama Paul karena memang ditemukan huruf P di awalan nama surat tersebut. Siang harinya, Magdalena serta Samuel kini pulang dari sekolah dan berjalan kaki menuju rumah melewati ladang. Namun tiba-tiba, Pak Johan yang kemarin katanya pulang malah masih di sini sambil menawari mereka tumpangan. Magda tentu menolaknya karena ia punya firasat aneh, namun Johan terus memaksa hingga akhirnya mereka berdua diculik dan terlihat ada seorang petani yang sepertinya menyaksikan penculikan tersebut. Sementara Rose kini mengabari kalau orang tuanya Trygve serta Paul rupanya juga telah tewas, di mana mereka ditemukan meninggal karena meminum obat selama 6 bulan berturut-turut. Yang mana kata Rose, mungkin itu ritual keagamaan, namun Carl bilang pengikut Jehovah tidak punya ritual bundir seperti itu karena biasanya mereka hanya duduk bersama dan saling bicara. Beruntung kini mereka menemukan alamat Trygve, namun ia terlihat trauma dan hidupnya nampak begitu berantakan. Bahkan ia marah-marah saat Carl bertanya tentang Paul, kakaknya itu, seolah-olah ia ingin melupakan kejadian dulu. Akan tetapi saat mereka akan pulang, Trygve tiba-tiba datang dan ingin membaca surat dari kakaknya tersebut. Merci, Paul. Di kantor, Trygve cerita kalau 8 tahun lalu ia dan Paul disekap di sebuah tempat yang tidak ia ketahui. Air menggenang di mana-mana, kami terikat dan baunya seperti rumput busuk. Trygve saat itu sudah lemas dan hanya mendengar suara krusuk-krusuk yang mungkin saat itulah Paul diam-diam menulis surat tersebut. Ia menambahkan kalau mendengar suara seperti gesekan besi terus-menerus tanpa henti di luar ruangan tersebut, sayangnya Trygve tidak bisa melihat wajah penculik itu. Lalu suatu hari ia datang kemudian membunuh Paul dan memaksa Trygve melihat kematian kakaknya itu. Jeg kunne ikke gøre noget. Han tog sin sagt, og de sagde, hvis jeg nogensinde sagde noget til nogen, så ville Jehova straffe. Bare rolig. Han stak ham med saksen. Og de sagde, hvis jeg nogensinde... Di sisi lain, petani yang menyaksikan penculikan Magdalena serta Samuel telah melapor ke polisi, namun polisi belum bisa berbuat apa-apa karena tidak ada laporan orang hilang dan petani itu juga tidak melihat wajah anak-anak tersebut. Setelahnya, di markas Rose pun mendapat telepon dari kantor polisi kalau tadi ada petani melihat anak kecil dipaksa masuk mobil di dekat desa Skulls, dan di desa tersebutlah ada sebuah sekte keagamaan bernama Lord Disciple. Bergegaslah mereka menuju ke desa tersebut, di mana Carl yang seorang mantan Kristiani dan sekarang memilih ateis ini gak habis pikir ada masalah apa dengan orang-orang beragama ini. Sambil bercanda, ia pun menyindir keyakinan itu hanyalah pembodohan karena bagaimana bisa percaya adanya Tuhan. Percaya ada orang bangkit dari kematian, jalan-jalan di atas air, bisa terbang, jadi dokter, ada nabi loncat dari London, nongol di Texas, pokoknya udah gila orang-orang ini. Asad yang muslim pun geleng-geleng mendengar celotehan sahabatnya itu sambil berkata, kalau aku ini tidak gila kawan. Aku yakin ada sesuatu yang maha besar di balik semua ini dan ketika mengingatnya aku merasa bahagia. Carl lalu bertanya kalau bahagia kenapa orang-orang beragama ini selalu bertengkar satu sama lain dan Asad menjawab kalau itu semua adalah politik. Politisi membawa-bawa agama seolah-olah mewakilinya padahal yang mereka inginkan adalah kita saling bertengkar sedangkan mereka ketawa-ketawa di atas sana mengambil keuntungan.
Tak lama mereka pun tiba di polsek dan diberilah daftar nama anak kecil di desa ini oleh seorang polisi bernama Sarah. Di mana mereka bertiga lalu menanyai para warga apakah ada yang kehilangan anak, di mana satu persatu mereka tanyai hingga sampailah ke rumah Elias. Asad bertanya apakah anakmu hilang, namun Elias tidak mengaku kalau anaknya hilang dan malah bilang kalau Samuel serta Magdalena lagi ikut bibinya liburan ke Swedia. Karl yang kehausan lalu minta untuk masuk dulu buat ngobrol-ngobrol, namun Elias bilang kalau ia tidak mau Asad yang bermuka Timur Tengah ini masuk ke dalam rumahnya. Asad pun sejenak terdiam, tapi memakluminya karena mungkin ia dikira teroris, sementara Karl yang udah muak memutuskan untuk pergi saja dari sana. Di tempat lain, Trygve kini mendengarkan sampel-sampel suara tempat dari mesin kapal, pabrik logam, lokomotif, dan lain-lainnya untuk dicocokkan dengan suara lingkungan saat ia diculik dulu. Hvornår har du sidst ja. Du har ikke været sammen med nogen, som du er skilt med. Jo. Sådan. Sedangkan di sebuah bar, Karl pun bingung kenapa tempat ini sumpek dan ramai sekali. Lalu Sarah bilang kalau besok adalah malam kenaikan Jesus Christ. Mendengar itu, Asad lalu melihat tanggal diculiknya Trygve, di mana tanggal itu tepat dengan hari ini, yang artinya sang pelaku memang sengaja menculik korban saat hari libur keagamaan. Lalu diperlihatkanlah Magdalena serta Samuel yang kini berdoa kepada Tuhan agar diberikan pertolongan. Tak lama Johan datang membawa senter dan melihat Magda berdoa, Johan jadi teringat saat dulu waktu ia kecil juga sering berdoa seperti yang diajarkan oleh ibunya. Namun si ibu terlihat selalu kasar setelah berpisah dengan suaminya dan kini sering memukuli Johan serta kakaknya yang bernama Rebecca. Esok harinya Elias akan pergi entah kemana, namun Karl telah datang karena ia dapat kabar dari Rose kalau Elias mencarikan semua uangnya di bank serta tabungan pensiun bapaknya Rachel. Mereka tentu curiga untuk apa uang sebanyak itu, dan Karl juga tahu kalau Elias tidak punya saudara di Swedia, jadi di manakah Samuel serta Magdalena? Beruntung Rachel serta Asad menenangkannya, lalu mengajak mereka masuk dan ia juga mengajak si Asad untuk masuk. Di dalam Rachel cerita kalau penculik itu adalah Johannes, di mana dia datang ke gereja hanya setahun sekali dan Johan mengaku kalau dia adalah ulama petinggi untuk gereja. Menurut Asad, Johannes itu pasti bukan nama aslinya, sayangnya mereka berdua tidak mempunyai foto orang tersebut. Elias juga bercerita kalau ia disuruh membawa uang untuk naik kereta malam ini dan ia akan ditelepon di mana uang tersebut akan diletakkan nanti. Setelah itu, Elias harus turun di pemberhentian selanjutnya, lalu saat Johan mendapatkan uangnya, ia berjanji akan melepaskan anak-anaknya di dekat rumah. Tak hanya itu, Johan juga mengancam kalau mereka dilarang cerita ke siapapun atau anak-anaknya akan dibunuh, dan itulah kenapa Elias tidak mau Karl ikut campur dengan urusannya ini. Akan tetapi, Karl berencana untuk menguntit demi menangkap penculik itu yang tentu ditolak oleh Elias. Karena kalau sampai Johan melihat polisi, sudah pasti anak-anaknya akan mati. Namun Karl pun bilang kalau Johan itu tetap akan membunuh setidaknya satu dari anak kalian, tidak peduli kalian memberi uang ataupun tidak. Orang tua dari anak-anak lain telah mengalami itu, padahal mereka juga ngasih tebusan. Karena apa? Karena orang-orang seperti kalian lebih percaya Tuhan daripada seorang detektif. Det bliver ikke til noget, ja, men det bliver ikke til noget, siger jeg. Fordi de troede mere på Gud, end de troede på politiet. Sig det ord. Så nu spørger dig lige en gang til. Fordi kan du leve med, at du intet har gjort for at redde din børns liv? Intet. Karl yang ateis ini ngegas-ngegas terus, lalu Asad menenangkannya dan dengan slow mengajaknya bicara. Elias, mereka berdua adalah anakmu, semua adalah keputusanmu. Tapi Karl juga benar, jika kita tidak menangkapnya, maka salah satu dari anakmu tetap akan dibunuh karena motif dari Johan bukanlah uang.
Korban terakhir bercerita kalau ia dilepaskan setelah saudaranya dibunuh karena penculik itu hanya ingin memberikan rasa sakit kepada keluarga korban. Mendengar itu, akhirnya Elias mau ditemani polisi dan Komandan Markus mengatur rencana serta mengingatkan untuk jangan sampai gagal. Sementara itu, Johan kini terlihat lagi santai di rumah pacarnya, lalu pergi sambil memandangi foto kakaknya yaitu Rebecca yang terlihat buta. Sementara Trygve kini masih mendengarkan sampel suara, namun belum ada yang cocok. Kemudian rencana penangkapan pun akhirnya dimulai. Helikopter 1, har vi forbindelse. Elias dipasangi alat komunikasi, sedangkan si Carl terlihat gemetar, dihantui kecemasan. Kemudian mereka semua berangkat meninggalkan Rachel yang begitu berharap. Kini Elias ditemani oleh Mickey naik kereta, namun seolah-olah tidak kenal karena takutnya penculik itu mengawasi Elias. Sementara Asad serta Carl kini naik mobil, di mana Asad bilang sepertinya surat botol itu memang mencari kita. Botol yang terombang-ambing selama 8 tahun, dan tiba-tiba ia datang di saat yang tepat ketika pembunuh itu ingin melakukannya lagi. Mendengar itu, Carl pun jadi protes. Hada-hada Sat, maksudmu apa bilang begitu? Apakah kau mau bilang bahwa Tuhanlah yang mengirimkan botol itu? Ia merasa heran, bagaimana bisa orang mapan dan berpendidikan sepertimu percaya hal-hal bodoh kayak gitu. Asad lalu balik berkata, jadi apa semua ini hanyalah kebetulan? Kebetulankah botol itu datang? Kebetulankah jantungmu itu tetap berdetak sendiri, bahkan saat kamu depresi dan pikiranmu menginginkannya untuk berhenti? Kamu hanya memahami cara kerja semesta, Carl, tapi melupakan sesuatu yang membuatnya ada. Pokoknya debat teruslah kedua sahabat ini, udah kayak film kartun Tom and Jerry. Her, copy. Toget afgår nu fra Hadsten station. Kembali ke dalam gerbong, di mana polisi melihat seseorang yang misterius terlihat melakukan panggilan telepon, dan tak lama HP Elias juga telah berbunyi. Si penculik menyuruh Elias pergi ke arah toilet dan dikasih batas waktu 30 detik untuk sampai ke sana, di mana tak lama orang misterius itu juga bangkit berdiri dan diikuti oleh polisi, sedangkan Elias juga mulai menuju arah toilet. Lalu Johan menyuruh Elias membuka pintu belakang gerbong, sementara orang misterius tersebut ternyata bukanlah si penculik karena ia hanya mas-mas biasa yang lagi teleponan sama pacarnya. Artinya adalah sang penculik tidak ada di kereta, sementara Elias diperintahkan untuk melempar tas saat kereta melewati hutan. Elias tentu ingin melihat anak-anaknya dulu, namun Johan terus mengancam hingga akhirnya uang itu pun dilempar ke hutan sesuai aba-aba Johan. Setelah uang tersebut dilempar, anehnya Johan malah memutuskan telepon yang tentu membuat Elias bingung dan memutuskan untuk terjun ke dalam hutan mencari kedua anaknya. Elias! Carl yang mendengar kabar tersebut bergegas memotong moncong kereta di persimpangan yang membuat Asad marah-marah. Hingga akhirnya mereka berdua menyusul Elias masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, Elias ternyata masih hidup dan kini berada di bawah gelapnya bayangan dedaunan. Lalu menyusuri sekitar dan berhasil menemukan sebuah mobil milik Johan, namun tak menemukan anaknya di dalam sana. Tanpa ia sadari, Johan telah berada di belakang dan menusukkan gunting di tangannya tersebut. Tak lama Asad datang yang membuat Johan bergegas kabur dari sana hingga terjadilah pertarungan antara Johan serta Carl.
Johan berhasil kabur, lalu Carl meminta untuk dikirimkan helikopter, sedangkan Asad menenangkan Elias yang tengah sekarat. Dan tak lama, Carl malah menemukan foto seorang wanita buta milik Johan yang terjatuh dengan nama Rebecca di belakangnya. Elias! Elias! Han er hårdt såret. Han skal på hospitalet hurtigst muligt. Singkat cerita, Elias pun dirawat dengan intensif dan para polisi pada berjaga di rumah sakit. Melihat polisi telah gagal, Raquel pun menangis sambil menagih janji Carl yang katanya akan menyelamatkan anak-anaknya. Tapi nyatanya sekarang Elias malah terluka dan penculik itu pasti akan membunuh anak-anakku. Raquel pun menangis sambil berkata, "Kemarin kamu bilang polisi lebih hebat dari Tuhan, namun lihatlah apa yang telah kamu lakukan." Hvorfor er det mine børn på det? Mendengar kata-kata itu membuat Carl kini jadi gemetar. Ia merenung sendirian, bahkan tidak merespon saat diajak ngobrol oleh Sarah. Di sisi lain, Johan kini pulang mengobati luka tembak di bahu kanannya, di mana ia pun menyaksikan berita di TV dan melihat Carl, sang sosok detektif yang sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Cerita beralih ke laboratorium, di mana mereka menganalisa foto wanita tersebut. Anehnya tidak ada foto yang cocok di data warga Denmark, jadi belum bisa menyimpulkan siapa wanita ini. Hingga beberapa waktu kemudian, Johan malah menelpon Carl dan memberitahu dua peringatan. Pertama, anak-anak itu akan segera mati. Dan kedua, itu semua adalah kesalahan Carl, lalu Johan pun menutup teleponnya. Hal tersebut tentu membuat Carl semakin gemetar, menyadari bahwa ia tak bisa mengendalikan semuanya. Di mana otak serasa ingin mati, tapi kenapa jantungnya menolak untuk berhenti? Apakah semua tubuh ini benar-benar bukan miliknya sendiri? Namun tak lama saat berjalan di lorong, Carl jadi teringat kalau di telepon tadi ia sempat mendengar bunyi ting-tung pintu kamar pasien yang membuatnya sadar kalau Johan telah berada di rumah sakit ini. Benar saja, Johan telah mensabotase mesin perawatan Elias yang membuat Raquel yang menunggu di luar jadi bingung kenapa suaminya kejang-kejang. Namun, tiba-tiba saja ya, Johan menyamar dengan jubah dokter dan membius Raquel lalu melenggang pergi dari sana. Beruntung para suster menyadari ada alarm turunnya denyut jantung dari mesin Elias. Napas Elias terengah-engah dan ia mencari Asad yang langsung menggenggam tangannya. Dengan susah payah ia berkata kalau Johan ada di sini dan dia berpakaian dokter. Sementara Carl berkeliling mencari Johan tanpa ia sadari kalau Johan berada di depan matanya. Tak lama Asad mengabari kalau Johan memakai jubah dokter. Namun ternyata si Johan malah menunjukkan dirinya di belakang pintu kaca seolah-olah menantang Carl untuk segera menemukannya. Di saat yang sama, Elias sepertinya akan mengalami gagal jantung dan Asad bertanya ke dokter apakah ada pendeta di sini. Sayangnya Elias semakin kritis sambil mengelus pipi Asad, lalu dokter memintanya untuk mundur. Sedangkan Kimi, Carl dan para polisi lainnya berpencar mencari Johan dan berhasil menemukannya menuruni sebuah tangga. Carl berjaga di parkiran bertingkat dan melihat sebuah mobil yang ternyata itu bukanlah Johan. Di saat yang sama, gangguan kecemasannya semakin parah hingga tangannya terus gemetar sampai akhirnya ia malah melihat Mickey ternyata telah terluka akibat tusukan gunting. Tanpa ia sadari, si Johan telah berada di belakangnya. Setelah itu, Asad pun terus-terusan mencari Carl yang hilang gak ada kabar. Namun tiba-tiba di gerbang keluar parkiran, ia melihat sebuah mobil menggelinding tanpa suara, di mana ternyata itu adalah Mickey yang telah terikat di setir dan dibius oleh Johan.
Di tempat lain, ternyata Johan telah membawa Carl yang kini tak sadarkan diri yang entah akan dibawa kemana. Lalu cerita pun flashback ke masa lalu saat dulu Johan masih kecil, di mana ketika itu kakaknya Johan yaitu Rebecca berantem dengan ibunya, sementara si ibu menyebut mereka anak setan kurang ajar sambil menyiramkan air keras ke wajah Rebecca. Di ruang kontrol, Asad dan kawan-kawan melacak rekaman CCTV hingga berhasil menemukan mobil Johan serta mendeteksi plat nomornya. Diketahui pemilik mobil itu bernama Mia Hansen dan berhasil menemukan alamatnya yang faktanya rumahnya ada di Jerman dekat perbatasan Denmark. Sementara Rose kini memberi kabar kalau Trygve, bocah yang diculik di awal tadi, kini telah mengenali suara lingkungan saat ia disekap dulu. Seluruh anggota mendengarkan suara yang cocok itu, lalu berspekulasi kalau itu seperti suara generator. Lalu seorang polwan bilang kalau lingkungannya berair, bisa jadi itu adalah suara kincir angin pinggiran pantai. Artinya lokasi penyekapan berada di sekitar kincir angin dan mepet langsung ke air pantai, yang bisa jadi itu adalah sebuah rumah kapal. Benar saja, Carl kini telah dibawa ke rumah kapal, sedangkan Asad mendatangi rumah Mia Hansen di Jerman yang ternyata malah sudah tewas tak bernyawa di ruang tamunya. Tak lama Rose juga mengabari kalau lokasinya adalah sebuah rumah kapal dekat kincir angin, namun ada ratusan spot kincir angin di Jerman, jadi tim kini masih harus mengerucutkan pencarian. Kemudian Asad membuka garasi Mia dan menemukan mobilnya Johan di dalam sana, yang di dalam bagasinya ditemukanlah lukisan-lukisan wanita bermata buta dengan nama Rebecca. Setelah konsultasi dengan kepolisian Jerman, Asad berhasil menemukan alamat seorang wanita buta warga Jerman bernama Rebecca Henriksen, yang ternyata ia memang telah buta akibat siraman air keras ibunya. Asad bertanya apakah punya orang terdekat bernama Johan, namun Rebecca bilang kalau orang terdekatnya hanyalah adiknya dan namanya bukanlah Johan melainkan Thomas. Dia adalah seorang pengusaha, sering berpergian, dan rumah ini yang membelikan adalah Thomas. Thomas selalu merawatku dan ia sangat menyayangiku. Asad lalu bilang kalau ada 2 anak diculik dari sekte Lord Disciples dan mungkin adikmu itu adalah penculiknya. Mendengar itu, Rebecca lalu flashback ke masa lalu saat dulu Johan alias Thomas merawat luka di matanya. Lalu ia mendengar teriakan-teriakan ibunya yang entah apa yang telah Johan lakukan. Asad kembali bertanya, apakah kamu punya rumah kapal? Dan Becca bilang, ya, mereka punya rumah kapal di dekat Laut Utara. Lalu bergegaslah Asad menuju rumah kapal tersebut. Di sisi lain, Carl kini sudah sadar dari bius dan Magdalena serta Samuel juga berada di sana terlihat ketakutan. Di sana Johan berkata kalau aku adalah anak iblis. Aku bukan satu-satunya, tapi aku adalah salah satu dari mereka. Carl bertanya, jadi karena iblis dan setan itukah yang membuatmu melakukan semua ini? Lalu Johan termenung dan flashback ke masa lalu saat ia memutuskan untuk membunuh ibunya yang sering menyebut nama Tuhan itu saat ia tengah tertidur. Johan berkata, saat dulu aku tak berdaya, Tuhan tidak pernah datang menolongnya, tapi justru iblislah yang datang kepadaku saat aku lebih membutuhkannya. Dialah yang membuatku kuat melawan di saat kami berdua lemah hancur berantakan. Johan menambahkan kalau aku hanya ingin mengalahkan Tuhan, mencabut iman orang-orang religius yang sering memujinya, padahal Tuhan tidak pernah datang menolong mereka. Dan sekarang Johan juga akan mencabut keyakinan Carl. Mendengar itu, Carl pun bilang kalau kau hanya membuang-buang waktu karena aku tidak percaya Tuhan. Johan hanya tersenyum lalu menenggelamkan Samuel ke air yang membuat Carl memohon biarkan aku menggantikan Samuel.
Johan menjawab, "Untuk apa kamu menolong orang yang bahkan tidak kamu kenal? Artinya tentu saja kamu mempunyai keyakinan. Kamu adalah orang paling yakin yang pernah kutemui." Carl memohon kalau Samuel itu hanyalah anak kecil, namun Johan bilang, "Iya memang. Lalu kenapa Tuhan atau kamu tidak bisa menyelamatkan anak kecil ini?" Carl pun kini tak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya Samuel jatuh tenggelam sebagai bukti kalau Tuhan memang tak pernah datang memberikan pertolongan. Sån kraft att du kunde stoppa mig. Skulle du önska att Gud... Sambil tersenyum, ia pun menyindir, "Lihatlah dirimu ini, Carl. Kamu ada di sini dengan keyakinanmu terhadap dirimu sendiri, tapi kamu juga tak merubah apapun." Kemudian ikatan Magda dilepas dan diberikan gunting tersebut, di mana ia diperintahkan untuk menusuk Johan. "Balaskanlah dendamu, nak. Kau akan menjadi penerusku dan biarkan jiwamu terbebas dari omong kosong Tuhan." Sejenak Magda pun terdiam, namun ia menolak yang membuat Johan kecewa. Akan tetapi tiba-tiba terdengarlah suara helikopter karena akhirnya Asad berhasil menemukan rumah kapal tersebut. Johan lalu pergi, sedangkan Magda yang masih bengong disuruh untuk membuka ikatan kali yang lanjut bergegas mencari Samuel yang tengah tenggelam. Di sana ia pun melihat kerangka Paul, si bocah yang menulis surat botol 8 tahun lalu itu, dan kini Samuel berhasil dibawa ke permukaan. Carl terus berjuang menyelamatkannya walaupun sudah pasti tak selamat. Namun entah kenapa Carl kini masih terus-terusan berusaha melawan segala ketidakmungkinan. Di sisi lain, Asa telah turun dari heli menuju rumah tersebut tanpa ia tahu Johan bersembunyi di bawah jembatan kayu. Tak lama beruntung Samuel bisa tersadar, lalu Carl memberitahu Asad kalau Johan ada di luar. Asad pun lalu melihat unggas menggepak di kejauhan, kemudian bergegas menuju padang ilalang di mana suasana begitu senyap dan hanya terdengar hembusan udara membelah celah-celah serat alam. Karena tak menemukan apapun, Asad kembali ke pantai mengamati pergerakan air hingga akhirnya Johan datang dan menikamnya dari belakang. Asad pun jatuh tenggelam tak kelihatan, yang membuat Johan kini tertawa. Namun tiba-tiba Asad muncul menyerangnya dari keruhnya blind spot permukaan. Asad berhasil menjatuhkannya ke dalam air, merendahkan kepala Johan sambil menahan semua tusukan, hingga akhirnya Johan pun tewas menyerah dalam lembutnya air yang kini membuatnya tenggelam. Waktu berlalu, di gereja mereka menghadiri pemakaman Paul, kakak dari Trygve, sang penulis surat botol tersebut. Semua berdoa dengan keyakinannya masing-masing, dan melihat Rose menyanyikan lagu rohani, Carl pun jadi pura-pura ikut nyanyi walaupun udah gak apal, pokoknya yang penting bibirnya gerak. Sedangkan Asa tetap respect, diam di sana, menghargai perbedaan, karena apapun keyakinan kita, kalau soal kemanusiaan seharusnya kita saling menjaga. Sementara di tempat lain, Samuel serta Magdalena kini membantu ibunya mengurus gereja Lord Disciples mereka, lalu berangkat menjenguk ayahnya di rumah sakit harapan Bunda. Asad lalu mengantar Carl pulang, di mana ia melihat anak-anak yang begitu bahagia bermain bola di tanah lapang.
Ia juga tumben-tumbennya berterima kasih untuk sahabatnya ini yang selalu menemaninya di saat depresi, walaupun besoknya pasti berdebat lagi dan cerita pun berakhir.